Jadi manusia itu ya memang hamba lah kan. Oh, itu kan ajaran itu Kristen toh. Mbak, itu kan ajaran Kristen, bukan ajaran Yesus. Yang Pak Ustadz tanya ini kan Alkitab. Jadi saya jawab dong. Iya. Mbak, saya mau tanya. Kalaunya Yesus itu adalah hamba Tuhan atau bergenosis jadi Tuhan jadi manusia, terus dia ini ngomong sama siapa, Mbak? Yesus ini, nih, nih, Pak Ustadz. Ya betul, Mbaknya Kristen, boleh kita berdiskusi. Mungkin Mbak ada yang mau ditanyakan atau mau bertanya tentang Islam, atau boleh saya bertanya? Silakan Mbak. Ini tuh ya, saya baca macam apa tema dia, Edis TV setara dengan Yesus. Oh iya, kenapa betul, pula Edis TV dengan Yesus? Mbak tahu Edis TV? Ya, tahu. Mbak tahu nggak? Oh tahu. Mbak sepakat nggak yang dikatakan Edis TV? Katanya mengikuti dan menaati, artinya menuhankan. Ya, betul lah. Oh, kalau kita betul, baik. Contoh, kita menuruti segala perintah dia, maknanya kita menuhankan dia lah. Oh baik. Mbak ikuti live streaming Edis TV nggak? Ya kadang-kadang. Oh kadang-kadang ikut gitu ya, berarti mengikuti, baik. Terus di live streaming itu mbaknya taat nggak dengan yang diomongkan Edis? Kalau mengenai Islam ya, yang seperti yang dalam Al-Quran tuh kan, saya tuh tak paham lah, tapi saya boleh simak daripada situ. Betul kah macam tu Al-Qurannya, betul kah? Saya bertanya-tanya lah, tapi saya tak tahu betul ketiga. Banyak juga kan orang Muslim yang naik, yang di orang lalu mbaknya percaya dengan Edis? Kalau dia yang memberitakan firman tuh, saya rasa betul lah. Oh ya sudah, berarti mbaknya pun menuhankan Edis. Itu Mbak gini, saya sesuai dengan apa yang dikatakan Edis. Kalau mengikuti dan percaya, menaati apa omongannya, maka dia telah menuhankan. Secara tidak sadar, mbaknya telah menuhankan Edis. Kalau Edisnya udah dituhankan, berarti dia setara dengan Yesus. Bukan macam itu Pak Ustaz. Berarti Edis salah gitu. Jadi macam Pak Ustaz lah sekarang ini. Jadi pengikut Pak Ustaz kan. Baik. Dengan Pak Ustaz, betul. Jadi pengikut Pak Ustaz itu pun sama juga menuhankan Pak Ustaz lah. Salah mbaknya. Kalau saya menyampaikan, ya mbak ya menyampaikan sesuatu bukan dari diri saya sendiri, tetapi dari Al-Quran saya, dari firman Allah gitu. Artinya ketika mereka taat apa yang saya sampaikan, mereka mengikuti Al-Quran. Beda dengan Edis. Apa yang disampaikan Edis, contoh. Katanya umat Islam itu menuhankan Nabi Muhammad. Anda percaya? Tidak ada di Bible Anda, tidak ada di Al-Quran saya, tapi Anda taati. Secara tidak langsung, Anda mengikuti dan menaati omongan Edis tersebut, Anda telah menuhankan Edis, gitu. Itu doubling. Doubling. Sebentar ya kawan-kawan. Bentar. Doubling ya suaranya ya. Teman-teman semuanya masih doubling nggak yang di YouTube? Masa masih doubling nggak yang di YouTube? Tolong dikonfirmasi ya kawan-kawan. Bentar ya Mbak ya, bentar ya. Oke. Oh iya, oke.
Oke, udah ya, yang di YouTube itu udah beres. Ya, sorry. Dabling suaranya baru dikasih tahu. Oke, ya gimana Mbak? Itu sesuai definisi yang disampaikan oleh Edis kepada saya. Yang namanya mengikuti dan menaati, ya seperti umat Islam mengikuti Nabi Muhammad dan mereka menaati apa yang dikatakan Nabi Muhammad, maka umat Islam telah menuhankan Nabi Muhammad. Itu kata Edis. Baik, saya pakai ke mbaknya sekarang. Mbak ikuti Edis, ikut taat apa yang dia omongkan Edis. Taat artinya mbaknya telah menuhankan Edis gitu. Kan sesuai dengan apa yang dia katakan toh. Kita ini nggak menuhankan Edis, Pak Ustadz. Kita ini Gimana? hanya menuhankan Tuhan Yesus. Pak Ustadz. Ya iya, kalau Edis pun dituhankan oleh Kristen, sekarang setara dia dengan Yesus lah. Edis itu cuma hamba Tuhan yang menyampaikan Injil. Bukan maknanya dia menyampaikan firman, lepas itu kita menuhankan dia, bukan. Kita cuma percaya apa yang dia sebut, apa yang dia ucapkan. Berarti Edis salah gitu ya, umat Islam menuhankan Nabi Muhammad, berarti salah tuh ya? Ya itu nggak tahu. Iya. Memang Mbak Edis ini bikin bingung Kristen memang. Iya teman-teman. Bingung Pak Ustadz. Itu ya Islamnya lah. Kita ini yang penting kita ini hanya menuhankan Tuhan Yesus. Edis itu sebagai hambanya. Baik, berlalu ke Edis ya. Biarkan, saya harap mbaknya nggak menuhankan Edis ya. Mbaknya mengaku menuhankan Yesus. Saya mau tanya Mbak, ya kapan Yesus ngaku Tuhan? Adakah di kitab Anda? Banyak. Aduh. Oh banyak. Mbak, gini Mbak. Saya itu baca kitab Anda 7 tahun. Dari Kejadian sampai Wahyu, habis saya baca. Satu pun tidak pernah saya temukan Yesus mengaku, aku adalah Allah pencipta langit dan bumi. Nggak ada. Pak Ustadz, Yesus itu adalah Allah itu sendiri, Pak Ustadz. Di mana pengakuannya aku adalah Allah sendiri? Mbaknya nggak tahu. Yesus itu hamba Tuhan loh, hamba Allah, bukan Allah itu sendiri. Mau ayatnya? Ya silakan. Oh baik, nih perhatikan ya. Mbaknya yang baca ya. Nih mbaknya sendiri yang baca. Nanti dikira saya ngarang-ngarang. Ini kitab Anda Mbak ya, Matius 12. Ini apa Mbak? Yesus hamba Tuhan. Nah, di mana dia ngaku Tuhan? Begini ya, kalau Yesus itu hamba Tuhan. Yesus itu kan dia bergenosis sebagai manusia. Jadi manusia itu ya memang hamba lah kan. Itu kan ajaran Kristen toh. Mbak, itu kan ajaran Kristen, bukan ajaran Yesus. Yang Pak Ustadz tanya ini kan Alkitab. Jadi saya jawab dong. Iya. Mbak, saya mau tanya. Kalaunya Yesus itu adalah hamba Tuhan atau bergenosis jadi Tuhan jadi manusia, terus dia ini ngomong sama siapa Mbak? Yesus ini, nih Pak Ustadz ya, ini saya boleh saya bagi saya ini apa? Silakan bagi sharing. Oke. Di Yohanes 10 ayat 30. Ya. Aku dan Bapa adalah satu, ya. Baik. Terus? Bapa dan aku satu, ya.
Jadi maksud dia itu Ah, Bapa Yesus itu sebenarnya di dalam Bapa. oh gitu. Ya, Coba Mbak, sebelum Anda menyimpulkan Yesus di dalam Bapa, coba Anda baca Yohanes 17 nomor 11. Baca dulu. Yohanes 17 nomor 11. Bodrek habis ya, santai. Santai. Kalau saya banyak giftnya saya kirim bodrek ke Anda ya. Yohanes 17 nomor 11 silakan. sekejap ya. Mm-mm. Santai aja saya Mbak ya. Saya ini sedikit kocak, sedikit menghibur gitu biar nggak terlalu tegang ya gitu. 11 ayat 11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu. Mm-mm. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, Mm-mm. yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, Supaya menjadi satu sama sama seperti kita. seperti kita. Muridnya juga satu dengan Bapa. Jadi kalau nyembahnya bawa Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu, dengan alasan itu Anda menuhankan Yesus, maka menurut Yohanes 17 nomor 11, Anda juga harus menuhankan murid-muridnya. Karena murid-muridnya satu dengan Bapa, gitu. Yesus, kita ini harus memang sama-sama seperti Bapa, karena Ya, Bapa iya. itu kita pun harus ikut seperti mereka. Iya, Nah, artinya Mbak yang disampaikan. murid-muridnya. Jadi kita pun harus kudus lah seperti Yesus. Itu maksudnya Iya. Pak Ustaz. Artinya Ya. Mbak Jessica, kalau Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, ya, lalu dia, bentar Mbak ya, ini Kominfo. Kok ini mana ya? Kalau ada orang Kominfo, ini akun judi online. Kenapa kalian biarkan ya Kominfo bertebaran di live streaming kayak gini? Ini kerja Kominfo apa sih sebenarnya sih? Berantaslah ini akun judi online yang sering iklan-iklan di tempat saya tiap hari selalu ada. Ini saya laporkan kalian ya ke Cyber ntar. Awas saja kalian. Udah, kau judi online nggak usah ke sini ya. Kau ke joget-joget aja sana kalau mau ya. Gitu. Ya Mbak, sesuai dengan ini ya, Mbak ya, sesuai yang dikatakan oleh Yohanes 17 nomor 8, saya hanya menyampaikan murid-muridnya pun itu satu dengan Bapa. Jadi tidak bisa kita mengatakan Yesus itu Tuhan hanya berdasarkan Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu. Karena murid-muridnya juga satu dengan Bapa. Artinya apa? Satu itu satu ajaran yang disampaikan oleh Bapa yang di sorga melalui Yesus, melalui murid-muridnya. Bukan berarti aku dan Bapa adalah satu lalu satu pribadi. Enggak. Mbak, Yesus dengan Bapa itu adalah satu pribadi Pak Ustadz. satu pribadi. Baik, kalau Anda tetap ngotot satu pribadi, ya, coba Anda baca Matius 11:25. Matius 11 ayat 25. Ya, Matius 11:25. Tapi sekian. Coba lah. Sekejap ya Pak Ustadz ya, tengah buka dalam handphone. Iya. Matius 11 ayat 25. Pada masa itu Yesus berkata, "Ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, aku bersyukur kepadamu karena apa yang engkau rahasiakan daripada orang yang
bijak pandai engkau tunjukkan kepada orang yang Oke, tidak terpelajar. cukup. Mbak, Yesus di situ bersyukur kepada siapa? Kepada roh keilahiannya. Oh, jadi Kepada- bersyukur kepada diri sendiri menurut Mbak. Pak Ustadz, bukan maksudnya tuh Pak Ustadz, roh keilahian dia itu ialah Allah yang kita tak boleh nampak. Mbak, dia ngomong kayak gini, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Kepadamu, artinya dia ngomong dengan eksistensi yang lain. Dia tidak ngomong seperti ini, aku bersyukur kepadaku. Enggak kayak gitu. Atau gini Mbak, betulkah kosakata yang saya katakan? Aku cinta aku. Ada nggak kayak gitu? Aku cinta aku. Itu kosakata yang salah kan? Aku cinta aku. Iya. Ya kalau saya Betul. ada dengan ibaratnya dengan istri, aku cinta kamu. Saya ngomong sama istri. Begitu pula Yesus, aku bersyukur kepadamu. Artinya bukan kepada dirinya sendiri, bukan. Pak Ustadz, Yesus ini kan dia tuh adalah sebenarnya roh. Dia tuh turun ke bumi menjadi manusia. Roh dia tuh sebenarnya ya roh Allah itu sendiri. Di mana pengakuan Dia Yesus? tuh berkata, Pengakuan Yesus aku adalah Allah itu di mana, Mbak? Cari dulu. Jadi kalau nggak tahu kitab. Iya, Mbaknya baru pengalaman debat dengan saya ini ya. Baru pengalaman. Mbak, Kristen yang mendebat saya pusing sendiri, Mbak. Karena apa? Kitab Kristen itu di dalam kepala saya masalahnya. Ustaz, tapi satu yang saya kurang berpuas hati lah. Sebab apa? Apa itu? Pak Ustadz, kalau nak menaikkan orang Kristen, hama selanjutnya itu tak baik loh. Protes juga Kita ini Mbaknya. hama. Mbak, emangnya bahasa Melayu hama itu apa, Mbak? Apa coba? Nah, menurut Pak Ustadz apa hama itu? Hama itu menurut saya yang tak bagus loh. Ayo Ya, teman-teman yang di macam bawah kalian hama itu yang boleh diprotes dibilang Mbaknya parasit, loh boleh ya. dibilang, Mbak, gini, saya hanya tulis, saya hanya baca tuh ya, tak tulis yang macam di bawah tuh ya, hama selanjutnya, saya tulis tuh Mbak, saya baca tuh ya, tulisan mereka tuh penonton, salahin penontonnya lah, bukan saya yang salah tuh, macam mana Mbak? Casper, iya. Pak Ustadz tak baik tuh cakap macam tu. Iya, jangan cakap macam tuh lah teman-teman ya. Tulis yang benar kalian Tegur tuh Mbak di bawah, jangan cakap macam tuh. Perlu memperbaiki cara berkata lah. Ya. Oke Pak Ustadz, jangan Lanjut. marah. Iya, enggak. Saya hanya bacain aja gitu. Oke, lanjut Mbak. Apa yang mau Mbak sampaikan? Di mana Yesus ngaku aku adalah Allah? Itu di mana? Sudah jelas tadi kan Yesus dengan Bapa itu adalah satu. Maknanya memang dia adalah Allah itu sendiri. Wah. Kalau sudah bersatu, Lalu maknanya dia satu lah. lalu dia tadi bersyukur sama siapa? Ayo. Dia bersyukur sama Ya siapa kepada roh Yesusnya? keilahiannya sendiri. Jadi bersyukur kepada diri sendiri gitu. Keilahiannya dalam rohnya. Oh. Nah, kadang bercakap sendiri-sendiri kan. Sendiri itu bicara dengan Bercakap siapa? sendiri. Berarti waktu di tiang salib itu dia ngomong sama siapa? Eli, Eli lama sabachthani. Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu cakap macam mana itu Yesus? Sama siapa dia cakap itu, Mbak?
Itu dia cakap pada rohnya sendiri, Pak Ustaz. Oh, pada rohnya juga. Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan Oke, aku? Pak Dia Ustaz, cakap oke. diri sendiri. Wah. Aduh, pusing saya, Mbak. Ah. Ayo. Kenapa, Mbak? Aduh. Iya, ini orang-orang lagi cari Sekejap, kebenaran Ustaz. banyak. Iya, nggak apa-apa. Saya tunggu sekejap, nggak apa-apa. Pak Ustadz, Ah. Yesus itu Pak Ustadz, dia itu kan sudah macam manusia. Namanya udah berginosis di dunia. Dia akan menjadi manusia yang bisa disakiti. Gitu. Coba dulu Pak Ustadz, selama Yesus di dunia, apa kesalahan yang dia buat sehingga Pak Ustadz rasa dia itu orang yang nggak benar? Loh, kesalahan yang dia buat seharusnya Kristen yang tahu, Mbak. Karena dia dibaptis. Apa salah Yesus dia dibaptis tuh? Kan dia dibaptis Yohanes tuh. Iya betul. Iya, apa salah dia sampai dibaptis, Yesus Mbak? datang ke dunia. Yesus datang ke dunia ini Pak Ustadz, yaitu supaya bisa menjadi contoh kepada umat manusia, ya. Memangnya kita kalau- itu kalau kalau- betul-betul kalau kita betul-betul menerima Allah, ya Allah ini nggak ada yang tahu sih Bu Pak Ustadz. Allah nggak ada yang gini. kenal. Gini, Mbak, ya. Gini, Mbak, ya. Kalau Yesus kasih contoh kepada manusia, siapa yang pernah dia baptis? Mana contohnya dari Yesus? Yohanes sendiri kan yang membaptis Lah, Yesus. berarti Yohanes yang contohin gitu, bukan Yesus itu. Macam mana, Mbak? Yohanes Pembaptis, dia sudah tahu kalau Mesias itu akan turun ke dunia dan menyerahkan dirinya, kan? Jadi itulah sebagai contoh untuk kita Pak Ustadz, kita ikut jejak Yesus. Dibaptis itu maksudnya itu supaya kita boleh menerima Tuhan itu sendiri. Kita menenggelamkan kita dosa-dosa kita, begitu loh Pak Ustadz. Maksud dia. Baik. Jadi kita jadi kita itu mengikut jejak Yesus. Apa yang diajarkan Tuhan Yesus selama di dunia, selama bergenosis ke dunia, apa yang Tuhan Yesus ajarkan, itulah yang kita ikut. Dia jadi contoh bagi kita. Begitu. Ya. Jadi gini, Mbak, ya. Saya mau kasih tahu ya sama Mbak sedikit ya. Coba Anda baca dulu Yohanes 4:22. Yohanes 4 22. sekejap ya. Iya. 4 Apa ini? Mulai target kilat. Mulai. Apa ini? Es krim jeruk. Es jeruk. Es jeruk. Es jeruk. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kamu menyembah apa yang Siapa yang disembah Yesus, Mbak? Kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal, kata Yesus. Dan kami, ya, murid dan Yesus menyembah yang dia kenal. Siapa yang disembah Yesus? kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Yahudi. Siapa yang disembah Yesus itu? Siapa yang disembah Yesus? Menyembah apa yang tidak kami kenal, kami Ayo, menyembah apa cakeplah, kasih tahu saya lah dikit. yang dari atasnya apa ini? Nah, Allah itu sendiri lah itu Pak Ustadz.
Iya, masa Yesus nyembah Allah sendiri? Gak mungkin, Mbak, dia sembah dirinya sendiri. Macam mana itu? Dia dibilang dia hanya menyembah ruhnya loh Pak Ustaz. Ya mustahil kalau Yesus di situ nyembah dirinya sendiri, nggak mungkin. Ya, memang susah ya untuk dipahami ya. Tapi bagi kami orang Kristen itu paham lah. Yang disembah itu adalah Allah ya, Allah itu sendiri. Yang turun ke dunia ini hanya Yesus. Untuk apa tujuan dia datang ke dunia ini? Untuk menebus dosa-dosa manusia. Itu sajalah. Oke lah Pak Ustadz ya. Saya turun aja lah. jangan jera ya Mbak Jessica kalau naik nanya lagi ya. Ya gak apa-apa kalau Mbaknya mau turun dah ya. Pusing beliau teman-teman. Iya Mbak, gini ya, nanti rekamannya Anda bisa ambil di YouTube saya dan Anda silahkan pikirkan atau pelajari yang saya sampaikan gitu ya. YouTube saya ada di bio saya, linknya di bio, nanti ambil rekamannya di situ ya. Oke? Oke Mbak, makasih banyak ya. Salam buat keluarga dan anak-anaknya, sehat selalu ya. Oke. Macam mana pula Mbak ya? Masa dia sembah dirinya sendiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.